Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku sekalian, mungkin kita pernah atau sering mendengar istilah mukjizat yang itu kalau tidak salah dimaknai atau diartikan adalah sebuah kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasulnya. Ya, contoh diantaranya umpamanya Nabi Musa yang diberikan oleh Allah kelebihan, yaitu memiliki tongkat yang bisa membelah lautan dan bisa menjadi ular. Kemudian juga Nabi Ibrahim alaihissalam yang diberi kelebihan oleh Allah, yaitu ketika dibakar di dalam api tapi tidak terbakar. Di antaranya itu, dan banyak nabi-nabi yang lain juga memiliki kelebihan atau mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah umat Islam itu menyepakatinya atau memakluminya, karena mereka adalah para nabi atau rasul utusan Allah, orang yang terpilih, sehingga untuk menguatkan kenabiannya atau kerasulannya, maka Allah memberikan kelebihan-kelebihan tersebut agar umat mereka pada waktu itu bisa mengimani apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul tadi. Kemudian ada istilah lain, yaitu karomah, yang kalau tidak salah juga dimaknai sebuah kelebihan yang diberikan oleh kepada manusia, yang diartikan untuk orang biasa, dalam arti bukan para nabi dan rasul, walaupun itu juga mungkin orang pilihan karena kesolehannya ataupun ketakwaannya. Dan itu kalau dicontohkan seperti yang ada juga di dalam Al-Quran, yaitu umatnya Nabi Sulaiman alaihissalam yang bisa memindahkan istana Ratu Balqis dengan hanya sekejap mata. Kemudian kalau yang terjadi, yang ada, yang pernah kita mungkin dengar dari
orang atau dari cerita-cerita bahwa ada beberapa orang yang dianggap ya soleh, yang mempunyai karomah tertentu, walaupun itu ya wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu apakah itu memang karomah atau bukan, karena boleh jadi menurut kita itu karomah, tapi boleh jadi menurut Allah itu bukan. Dan kalau yang saya contohkan tadi yang ada di dalam Al-Quran di zamannya Nabi Sulaiman itu beda, karena itu yang menceritakan Allah sendiri, maka kita yakin itu benar, dan itu kelebihan yang Allah berikan pada hambanya yang soleh selain Nabi dan Rasul. Kalau yang cerita itu ya kita orang biasa, dan cerita itu ya dari orang ke orang tadi, dan kita bisanya hanya melihat kenyataan yang nampak saja, tapi di balik itu kita sebenarnya tidak tahu persis apakah itu memang kelebihan dalam arti karomah atau bukan. Paling kita mengukurnya karena melihat orang itu ya rajin ibadah, rajin sholat, mengaji, atau orang itu dijuluki oleh kita ya seorang kiai atau seorang ustadz atau seorang ulama yang alim, sehingga kelebihan-kelebihan yang mereka miliki kita anggap itu sebuah karomah, sebuah kemuliaan yang Allah berikan pada orang tersebut. Ya umpamanya kita sering mendengar ada seseorang yang bisa sholat di atas air, ada yang juga sholat di atas udara, ada yang juga sholat di atas daun, umpamanya seperti itu, sehingga kita menganggapnya itu orang yang punya kelebihan atau kesaktian atau karomah. Dan yang lainnya lagi, umpamanya orang itu kebal, orang itu sakti, umpama seperti itu. Dan masih banyak yang lain karomah-karomah kata orang tadi yang kita sering mendengar dari masyarakat atau orang lain tadi. Kemudian kita juga tidak ada salahnya kalau kita itu mencoba berpikir, apa benar itu karomah atau bukan. Ya paling tidak kita melihatnya kan dari sisi apa yang dilakukannya. Boleh jadi ada amalan-amalan tertentu yang menjadikan orang itu
punya kelebihan seperti itu. Dan amalan itu kan ada dua. Ada amalan yang dilakukan ya lillahi ta'ala, sesuai tuntunan, sesuai aturan Allah. Ada yang amalan itu tidak lillahi ta'ala, atau diniatkan hal-hal yang mungkin sifatnya duniawi, bukan karena Allah. Nah, itu harus kita pilah-pilah. Karena kalau nyinggung sebuah kesaktian, kelebihan-kelebihan itu, ada orang yang kita sebut tadi, dia seorang ulama, atau ustadz, atau kiai. Ada orang yang mungkin sebaliknya, dan bahkan mungkin bukan orang Islam atau non-Islam, tapi ada kesamaan tadi, sama-sama mempunyai kelebihan tadi atau kesaktian. Umpamanya bisa menghilang atau kebal atau berjalan di atas air. Itu bagi orang yang non-Muslim juga ada, juga bisa seperti itu. Jadi kita harus coba pelajari sebenarnya letak perbedaannya di mana, kesamaannya di mana. Karena jangan sampai kita tertipu atau terjebak, dianggap itu beda umpamanya. Makanya bedanya, wah itu kan orang yang tidak beragama Islam, maka kekuatan itu dari setan umpama begitu. Sedang kalau orang Islam dari malaikat umpamanya. Nah, itu ya harus kita pelajari apa bisa seperti itu. Karena yang jelas, yang secara umum kita tahu, kalau nyinggung makhluk yang gaib, yang tidak nampak oleh mata kita secara umum tadi, namanya malaikat, yaitu kan menjalankan perintah Allah, bukan menjalankan perintah manusia sebenarnya. Kalau setan tadi biasanya menjalankan sesuatu menurut hawa nafsu, bukan perintah Allah. Biasanya seperti itu. Dan disitulah juga terkait dengan ketauhidan, yaitu apa-apa yang kita lakukan harus atas dasar lillahi ta'ala, sesuai dengan perintah Allah di dalam Al-Quran yang bunyinya, Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jadi dari ayat itu yang artinya tadi juga sudah jelas bahwa kita itu ya disuruh untuk mengatakan dan juga otomatis untuk mengamalkan bahwa sholat kita ataupun ibadah yang lainnya
ya harus karena Allah, lillahi ta'ala, jangan yang karena lain. Dan itu jelas perintahnya. Artinya kita umpamanya sholat ya karena Allah, puasa, zakat, baca Al-Quran, atau yang lainnya ya karena Allah. Karena hidup mati kita dikatakan di Al-Quran tadi ya maksudnya semuanya diharapkan ya karena Allah. Artinya kalau tidak karena Allah itu salah, itu dosa. Dan disitulah nanti ada pekerjaan setan yang kerjaannya ya bagaimana manusia itu melakukan sesuatu tidak lillahi ta'ala, tidak menjadi pahala. Itu yang harus kita ketahui. Sehingga kalau orang itu melakukan sesuatu tidak lillahi ta'ala, maka disitulah ada makhluk-makhluk Allah yang tidak diridhoi tadi, yang menjadikan orang itu ya berdosa, bersalah, dan juga mungkin ya ada makhluk yang mengikutinya sehingga mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak dibenarkan oleh agama kita, agama Islam. Insya Allah seperti itu. Ya umpamanya kalau kita perhatikan umpamanya para nabi dan rasul itu menjalankan perintah Allah ya karena Allah, lillahi ta'ala, maka mereka itu tidak pernah kita mendengar umpamanya punya kesaktian seperti kebal umpamanya. Kita tidak mendengar itu. Padahal mereka itu ya di atas orang biasa kesolehannya. Tapi tidak ada yang kebal. Dan banyak nabi yang terbunuh. Dan itu diceritakan di dalam Al-Quran. Dan kalau memang itu ada dibenarkan, seharusnya atau sepantasnya para nabi dan rasul itu ya dibekali ilmu kebal, diberi amalan yang bisa menjadikan kebal. Tapi kan tidak. Dan itu bisa kita pahami di dalam Al-Quran umpamanya Nabi Daud alaihissalam. Itu di dalam Al-Quran diceritakan bahwa Nabi Daud itu ya membuat baju besi atas perintah Allah juga. Nah itu kan perlu kita pikirkan, kenapa Allah menyuruh Nabi Daud alaihissalam membuat baju besi. Kenapa tidak diberikan saja sebuah amalan, bacaan, atau lelaku istilahnya, mungkin puasa atau apa, agar kebal umpamanya, dan tidak perlu pakai baju besi. Nah itu yang harus juga kita pikirkan, kita renungi kenapa.
Dan di zaman Rasulullah juga demikian. Rasulullah itu kan pada zamannya ya sering perang, dan Rasulullah juga pakai baju besi. Para sahabat juga demikian. Tidak ada satu riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah memerintahkan para sahabat waktu itu untuk mengamalkan sesuatu atau minum sesuatu agar kebal sehingga ketika perang ia tidak apa-apa badannya, tidak terluka. Tidak ada itu. Dan juga Rasulullah sendiri ketika perang juga pernah terluka. Nah, ini juga harus kita coba pahami. Kenapa dulu para nabi seperti itu, kenapa sekarang itu sering kita mendengar saudara kita yang punya kesaktian, salah satunya kebal. Ada apa itu? Kenapa Rasulullah itu tidak mengajarkan kalau itu memang sesuatu yang baik dan benar? Dan kalau kita coba pahami, kalau kita kaitkan dengan ayat yang saya baca tadi, ya insya Allah akan ketemu. Kenapa? Ya karena itu tadi, apapun yang dilakukan oleh seseorang, kalau tidak lillahi ta'ala, maka itu tidak menjadi amal soleh. Walaupun bisa menjadi suatu kelebihan. Karena itu juga tergantung nafsu tadi. Nafsunya umpamanya pengen kebal tadi, kemudian dia melakukan ritual tertentu atau bacaan tertentu, walaupun bacaan itu juga ada sebagiannya sebuah potongan ayat umpamanya, ya bisa terjadi. Karena yang non muslim juga demikian, dia melakukan amalan tertentu, mantra tertentu yang sama-sama ya tidak lillahi ta'ala tadi, sehingga ya apa yang diinginkan bisa terjadi kalau Allah mengizinkan ini, bukan meridhoi. Jadi nanti akan ketahuan seperti itu. Contoh yang lain umpamanya ya kita itu sholat 5 waktu setiap hari seumur hidup, tapi tidak menjadikan kita itu sakti, punya kelebihan apa, tidak. Kalau kita melakukan lillahi ta'ala. Tapi kalau niatnya tidak lillahi ta'ala, atau nafsu tertentu, ya bisa menjadi sebuah kesaktian atau kelebihan. Umpama ada satu cerita dari teman dulu, ada orang yang karena mungkin sakit hati atau apa, kemudian dia melakukan sholat, dan sholatnya menghadap ke selatan. Ya mungkin niatnya jelek karena sakit hati itu, ya mungkin niatnya agar orang yang dituju itu celaka atau apa. Dan dia cerita setelah disolati menghadap selatan tadi, orangnya meninggal. Nah, itu satu contoh sebenarnya bahwa ibadah yang tidak lillahi ta'ala
tapi karena yang lain, ya bisa menjadikan kejadian seperti itu karena ditumpangi oleh ya setan, karena tidak lillahi ta'ala, sehingga tujuannya bisa tercapai. Nah, itu bisa jadi contoh. Puasa juga demikian. Kita puasa di bulan suci Ramadan sebulan penuh dan setiap tahun. Dan kalau lillahi ta'ala ya biasa saja, tidak menjadikan sakti, tidak menjadikan punya kelebihan tertentu. Tapi kalau niatnya sudah tidak lillahi ta'ala, nah disitulah ada setan yang numpang di situ, sehingga keinginannya itu bisa saja dikabulkan oleh Allah atas izin Allah tadi, dan yang melakukan ya ada campur tangan setan tadi. Umpamanya ada orang yang senang kepada seseorang yang lawan jenis, baik itu laki atau perempuan, dan agar dia bisa mendapatkan orang yang diinginkan tadi, agar jadi jodohnya umpamanya, agar orang itu menyenangi dia, ada orang yang memberikan saran, coba kamu puasa 3 hari, kemudian membaca kalimat ini atau mantra seperti ini. Dan itu sering atau pernah lah saya dengar seperti itu. Dan itu dilakukan, dan itu bisa terjadi. Tiba-tiba orang yang disukai tadi tertarik, terbayang-bayang, terus senang, terus mau. Seperti itu. Dan itu tidak aneh. Nanti ada amalan-amalan yang lain yang kelihatannya sederhana, tapi karena tidak lillahi ta'ala, maka akan bisa memunculkan sebuah kelebihan seperti itu. Nah, ini yang harus kita ketahui agar jangan sampai kita itu tersesat dari jalan Allah atau tauhid kita rusak. Naudzubillahi min dzalik. Karena banyak sekali nanti yang akan kita ketahui dengan mempelajari, memahami tersebut. Kenapa orang yang seperti ini punya kelebihan ini, itu, dan lain-lain. Paling tidak sederhananya lagi, orang yang punya kelebihan-kelebihan tadi kadang-kadang akhlaknya, perilakunya ya tidak menunjukkan orang yang beragama Islam yang baik. Umpamanya dia dengan orang lain kadang menaruh dendam, menaruh kebencian, kadang dengan keluarganya saja tidak akur umpamanya. Nah, itu saja bisa dijadikan pelajaran atau pemikiran. Kalau orang itu punya kelebihan ini dan itu, tapi kok dia sendiri perilakunya sebenarnya tidak baik, kok bisa? Harusnya kan kalau orang diberi karomah atau kelebihan tadi kan karena orang itu ya mulia di sisi Allah. Harusnya begitu. Nah, ini yang harus kita ketahui.
Tapi kalau kita tidak paham itu ya dianggap yaitu orang baik, orang yang mulia, orang yang soleh kan. Jadi harus pandai kita memahaminya. Nah, untuk saat ini dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, insya Allah kita masih membahas tentang ya kelebihan, kesaktian, karomah yang bisa menjadikan kita itu paham dan tidak keliru, insya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.